Siapa di sini yang pernah pakai Nokia? Masih ingat nggak gimana rasanya main snack di layar monokrom atau bunyi ringtone khasnya yang legendaris itu? Kali ini kita akan bahas kisah lengkap Nokia dari awal berdiri di tepi sungai kecil di Finlandia menuju masa keemasan, kejatuhan, hingga transformasinya di era modern. Inilah kisah Nokia, sang raja ponsel yang bangkrut hingga bangkit lagi dengan wajah baru. Kisah Nokia dimulai pada tahun 1865 ketika Fredrik Idestam, seorang insinyur pertambangan asal Finlandia, mendirikan pabrik bubur kertas di kota Tampere. Beberapa tahun kemudian, ia membuka pabrik kedua di tepi sungai Nokian Virta yang kemudian menginspirasi nama Nokia ADB. Awalnya, Nokia hanyalah perusahaan industri kertas, namun seiring perkembangan waktu, Nokia mulai memperluas bisnisnya ke berbagai sektor seperti kabel listrik, ban karet, sepatu bot, televisi, dan elektronik rumah tangga. Pada tahun 1967, beberapa anak perusahaan yang bergerak di sektor berbeda seperti Finnish Cable Works dan Finnish Rubber Works bergabung menjadi satu entitas besar bernama Nokia Corporation. Inilah awal terbentuknya perusahaan teknologi yang kelak mendominasi dunia komunikasi. Memasuki tahun 1980-an, Nokia mulai fokus pada teknologi komunikasi. Mereka meluncurkan produk radio, pager, hingga peralatan transmisi data. Tahun 1981, Nokia menjadi bagian dari sistem jaringan seluler Nordic Mobile Telephone atau NMT, jaringan seluler analog pertama di dunia. Produk andalan mereka saat itu adalah Mobira Senator dan Mobira Cityman 900 yang diluncurkan pada 1987 dengan harga sekitar $4.500 AS, setara lebih dari $10.000 AS dalam nilai sekarang. Pada tahun 1992, CEO baru Jorma Ollila memutuskan untuk fokus sepenuhnya pada bisnis telekomunikasi dan meluncurkan ponsel GSM pertama Nokia 1011. Ini menjadi langkah besar yang mengubah arah perusahaan. Beberapa tahun kemudian, Nokia merilis ponsel yang legendaris seperti Nokia 5110, 3210, dan 3310 yang menjadi simbol keandalan dan daya tahan. Pada tahun 1998, Nokia resmi menjadi produsen ponsel terbesar di dunia, mengalahkan Motorola. Pada tahun 2005, mereka mencatat sejarah dengan menjual ponsel ke 1 miliar. Model ponsel seperti Nokia 6600, Nokia N70, dan Nokia N95 menjadi ikon global. Menurut laporan keuangan Nokia tahun 2007, perusahaan mencatat pendapatan sebesar 51,06 miliar euro dan laba operasional mencapai 7,985 miliar euro. Di tahun yang sama, Nokia menguasai sekitar 40% pangsa pasar global ponsel, dan bahkan di beberapa segmen feature phone, pangsanya mencapai hampir 50%. Namun, titik balik terjadi pada tahun 2007 ketika Apple memperkenalkan iPhone, diikuti oleh kemunculan Android dari Google pada 2008. Dunia ponsel bergeser cepat ke era smartphone layar sentuh dengan ekosistem aplikasi. Nokia yang masih bergantung pada sistem operasi Symbian tertinggal dalam inovasi software. Symbian dinilai rumit, tidak ramah untuk pengembang aplikasi, dan tertinggal jauh dalam hal pengalaman pengguna dibandingkan iOS dan Android. Pada tahun 2010, Nokia menunjuk Stephen Elop, mantan eksekutif Microsoft, sebagai CEO. Pada Februari 2011, Elop menulis memo internal terkenal berjudul Burning Platform, yang mengibaratkan Nokia seperti seseorang yang berdiri di atas anjungan minyak yang terbakar dan harus segera melompat untuk bertahan hidup. Dalam memo itu, Elop secara terbuka mengakui bahwa Nokia kalah inovatif dan kehilangan arah di pasar smartphone. Tak lama kemudian, pada 11 Februari 2011, Elop mengumumkan kerjasama strategis dengan Microsoft. Nokia memilih Windows Phone sebagai sistem operasi utama untuk smartphone-nya, menghentikan pengembangan Symbian dan MeeGo. Keputusan ini sangat kontroversial. Pasalnya, pada saat pengumuman dibuat, perangkat berbasis Windows Phone belum siap dipasarkan, sehingga banyak konsumen menunda pembelian ponsel Nokia. Dampak penundaan penjualan ini kemudian dikenal sebagai Elop Effect. Akibat strategi yang tidak efektif, penjualan ponsel Nokia merosot tajam.
Pada tahun 2012, pangsa pasar global Nokia turun menjadi hanya 3% dari yang sebelumnya 40% pada 2007. Laporan keuangan tahun itu mencatat kerugian bersih sebesar 2,3 miliar euro. Akhirnya, pada 3 September 2013, Microsoft mengumumkan akan membeli divisi Devices and Services Nokia dengan nilai 5,44 miliar euro, setara 7,2 miliar dolar Amerika Serikat. Transaksi tersebut selesai pada 25 April 2014. Sejak saat itu, Nokia resmi berhenti memproduksi ponsel dan beralih fokus ke infrastruktur jaringan serta lisensi teknologi. Namun, langkah Microsoft pun tidak membawa hasil. Meski sempat meluncurkan seri Lumia, pangsa pasar Windows Phone tidak pernah menembus 5% secara global. Pada tahun 2015, Microsoft mencatat kerugian sebesar 7,6 miliar dolar Amerika Serikat dari bisnis ponsel dan melakukan PHK terhadap lebih dari 7.800 karyawan. Pada tahun 2016, Microsoft secara resmi menghentikan produksi ponsel berbasis Nokia. Sementara itu, Nokia Corporation yang tersisa di Finlandia berfokus pada dua bidang utama, Nokia Networks dan Nokia Technologies. Pada tahun 2013, Nokia membeli seluruh saham Siemens di perusahaan patungan Nokia Siemens Networks atau NSN, memperkuat posisinya di bisnis jaringan global. Nokia juga mengelola portofolio lebih dari 20.000 paten aktif, termasuk teknologi komunikasi 4G dan 5G. Kebangkitan merek Nokia di dunia ponsel terjadi kembali pada 2016, ketika perusahaan baru bernama HMD Global memperoleh lisensi untuk memproduksi dan menjual ponsel bermerek Nokia. HMD meluncurkan Nokia 6 pada 2017. Diikuti model lain seperti Nokia 7 Plus, Nokia 8, dan Nokia 9 PureView. Meskipun begitu, performa pasar smartphone Nokia tidak pernah kembali seperti dulu. Memasuki tahun 2024 dan 2025, kondisi Nokia berubah total. Perusahaan kini fokus sepenuhnya pada teknologi jaringan, cloud, dan 5G. Menurut laporan keuangan resmi Nokia tahun 2024, perusahaan mencatat pendapatan bersih sebesar 24,65 miliar euro, naik 7% dibanding tahun sebelumnya. Margin operasi yang disesuaikan mencapai 19,1% pada kuartal keempat 2024, menunjukkan profitabilitas yang membaik. Namun, pada pertengahan 2025, Nokia menurunkan proyeksi laba operasional menjadi 1,6 hingga 2,1 miliar euro, dari target awal 1,9 hingga 2,4 miliar euro, karena dampak nilai tukar mata uang dan tarif impor. Pada Februari 2025, Nokia menyelesaikan akuisisi Infinera Corporation, sebuah perusahaan asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang jaringan optik dan semikonduktor fotonik senilai sekitar 2,5 miliar euro. Di sisi lain, Nokia juga menjual unit bisnis Alcatel Submarine Networks atau ASN kepada pemerintah Prancis, namun tetap mempertahankan 20% saham dan kursi dewan direksi. Sementara itu, HMD Global selaku pemegang lisensi merek Nokia untuk ponsel mulai menghentikan produksi smartphone Nokia di banyak pasar. Meski begitu, Nokia feature phone masih bertahan kuat, terutama di negara berkembang seperti India. Menurut laporan Economic Times India 2025, pangsa pasar feature phone Nokia di India mencapai 22,4% berdasarkan volume dan 30,7% berdasarkan nilai pasar. Lisensi merek feature phone Nokia telah diperpanjang hingga tahun 2029. Namun pada pertengahan 2025, HMD resmi menarik diri dari pasar Amerika Serikat, menutup toko daringnya, dan menghentikan penjualan perangkat Nokia dan HMD di wilayah tersebut. Kini, di bawah kepemimpinan CEO PK Landmark, Nokia memfokuskan diri pada pengembangan jaringan 5G, Cloud Infrastructure, Artificial Intelligence, dan Software as a Service atau SaaS. Persaingan ketat dengan Ericsson dan Huawei masih menjadi tantangan utama, tetapi Nokia tetap menjadi salah satu pemain penting di industri jaringan global. Perjalanan Nokia adalah salah satu kisah paling dramatis dalam sejarah industri teknologi. Dari pabrik bubur kertas kecil di abad ke-19 menjadi raja ponsel dunia di awal 2000-an.
lalu jatuh karena lambat beradaptasi di era smartphone. Kini Nokia bukan lagi produsen ponsel, tetapi pemain utama di industri jaringan global, dengan fokus pada 5G, cloud, dan teknologi optik. Nokia telah membuktikan satu hal penting. Dominasi tanpa inovasi adalah jalan menuju kehancuran. Namun, inovasi yang terus beradaptasi bisa menjadi jalan menuju kebangkitan baru. Dan kalau kamu suka bahasan seperti ini, kisah di balik kejayaan dan kejatuhan perusahaan teknologi dunia, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini biar makin banyak yang tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Next Gen Indonesia, tempat di mana kita bahas masa lalu, masa kini, dan masa depan teknologi dengan cara yang santai dan informatif.